Selamat pagi, siang, sore, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Pada hari ini, gua mau membahas satu motor yang cukup laku di Indonesia. Tapi di tahun ini, motor ini ketambahan fitur baru. Motor apakah itu? Ini dia motornya. Honda PCX 160 Racing. Sebelum membahas fiturnya, gua mau membahas apa yang terlihat pertama kali dulu dari motor ini, yaitu tampilannya atau hal yang membuat orang membeli motor ini. Tampilan motor ini ukurannya cukup besar, tapi tidak terlalu mengintimidasi. Desainnya besar, tetapi kalem, apalagi dengan balutan warna merah marun gini. Warna ini hanya ada untuk varian yang Racing. Jadi kalau kalian suka yang warna ini, silakan ambil yang Racing. Untuk lampu depannya sudah menggunakan full LED. Tampilannya galak tetapi tetap sopan. Jadi motor ini terlihat dewasa ya. Untuk lampu belakangnya simple tapi terlihat mewah dan modern. Dan ini garisnya sudah baru ya. Dan dari samping juga lekukan motor ini sangat terlihat modern dan mewah ya. Jadi motor ini kalau kalian bandingkan dengan Aerox, kalau Aerox itu terkesan seperti ngabers jamet, tapi kalau ini lebih terlihat seperti orang yang sudah sukses, modern, dan mewah gitu guys. Tinggi saya 172 cm dan motor ini ukurannya tidak terlalu besar, dan untuk tingginya saya agak sedikit ini tidak bisa napak full, tapi karena motor ini lebar dan motor ini ukurannya cukup cocok untuk tinggi badan saya dan ukuran tubuh saya, seperti itu. Jadi posisi duduk dari motor ini ada dua ya. Kalian bisa santai selonjoran seperti ini, dan juga kalau pengen lebih ngebut, kakinya bisa ditaruh di sini dan tubuhnya lebih condong ke depan. Jadi motor ini bisa untuk kenyamanan dan juga bisa untuk ngebut, seperti itu guys. Selanjutnya gue mau bahas tentang fitur Racing ini. Jadi Racing ini terdapat di bagian speedometer digitalnya, dan basically fitur Racing ini adalah fitur dimana lo bisa menghubungkan HP sama intercom ataupun headset lo. Dan dari Racing ini lo bisa dipakai buat melihat cuaca, bisa untuk navigasi, perbelokan, lalu juga bisa buat telepon, bisa buat SMS, bisa buat musik, dan gitu aja. Jadi tentunya fitur Racing ini bisa memudahkan Anda ketika mungkin Anda ditelepon oleh atasan. Kalian tidak perlu berhenti untuk membuka HP. Kalian bisa langsung menjawabnya dengan tombol yang ada di sini. Jadi fitur Racing ini dikendalikan dari tombol yang ada 4 arah di sini, kayak gitu guys. Gua ini pengen nyontohin gimana cara pairing Racing dari motor ke HP. Jadi di sini kita bisa masuk ke kanan, nih arahin sini juga. Nah, sini kita bisa masuk ke setting, terus kita turun lagi ke umum. Kita reset pemasangan Bluetooth. Sudah reset oke. Ini kita tahan ke kanan. Nah, dari sini kita bisa tambahin ke PCX 160. Dan di sini sudah ada ya cara setupnya. Bisa masuk ke menu dulu. Di sini juga kalian bisa baca. Oke.
Kita tinggal reset. Nah, di sini ada tulisan bisa start pairing. Scanning. Oke, sudah terkoneksi. Saya langsung next, check later. Dan kalau kita kembali ke menu awal, tuh, itu roadsync-nya sudah bisa dipakai guys. Cuma terkadang gue menemukan beberapa kekurangan dari fitur roadsync ini. Kayak kalau kalian misalnya menggunakan Android, itu untuk maps-nya mereka bekerja sama dengan Google Maps, sama Spotify, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lo memakai iPhone kayak gue ini, memakai iOS, kadang untuk maps-nya itu mereka cuma bisa pakai Apple Maps, dan untuk musiknya itu hanya bisa menggunakan Apple Music guys. Jadi kalau pakai Apple, kalian nggak bisa pakai Spotify. Itu semoga kalau kayak gini bisa dibenerin di bagian update kali ya untuk kedepannya. Dan untuk pairingnya juga terkadang itu tergantung sama kemampuan HP kalian. Kadang kalau misalnya yang HP-nya lemot itu pairingnya agak susah guys, tapi kalau yang HP-nya lumayan kenceng atau flagship gitu, itu cukup mudah untuk pairingnya. Setelah bahas desain dan fitur, tentunya motor ini nggak lengkap kalau mesinnya masih kurang. Yuk, coba lihat ke sini. Honda PCX 160 ini sudah menggunakan mesin 160 cc dengan ESP Plus. Dan karakter motor ini akselerasinya cukup kencang dan tenaganya cukup ada di semua, mulai dari tarikan awal hingga RPM tinggi. Dan untuk penyaluran tenaganya, mesin ini cukup halus, jadi tenaganya tidak terlalu tersentak-sentak gitu kalau kalian langsung gaspol. Jadi motor ini pun bisa dipakai kencang tetapi tetap halus. Dan tentunya mesin ini dapat membuat PCX 160 ini cukup nyaman untuk dikendarai di perkotaan maupun di luar kota. Jadi kalian menggunakan motor ini bisa lebih nyaman dan tidak gampang capek. Mesin kenceng tetap percuma kalau misalnya kenyamanannya masih kurang. Dan menurut gua jok dari PCX 160 ini cukup tipis ya kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Tapi posisinya cukup nyaman karena dia di sini ada turunan gitu. Jadi kalau kita duduk, pantat kalian itu bisa tertopang dengan nyaman, apalagi di bagian belakang maupun kiri dan kanannya. Dan ada satu kekurangan sebenarnya dari PCX 160 ini, dan ini nggak tahu sih menurut gue kekurangan atau kelebihan di mata orang. Karena nih, coba lihat ke sini, jok belakangnya ini cukup rata guys. Jadi kalau kalian boncengan itu bisa nggak ketahan gitu pantat orang yang di belakang ini, bisa ketarik-tarik gitu kalau misalnya nyentak-nyentak. Jadi ya seperti itulah. Untuk bagian depannya nyaman, tapi untuk bagian belakangnya ini karena cukup datar jadi kurang tertopang. Seperti itu guys. Untuk jok dari PCX 160 ini berkisar di 30 liter. Dan tentunya ini berguna buat kalau kalian untuk berangkat ke kantor atau pergi kemana. Jok ini sangat besar dan bisa digunakan untuk menyimpan tas. Jadi kalau kalian pengen OTW kantor atau pulang dari kantor dan males gitu untuk memakai tas dan bikin bahunya sakit, taruh aja di sini. Dan kalau kalian pun belanja ke pasar gitu, kan di sini tidak ada gantungan. Kalian bisa menyimpan belanjaan kalian di dalam jok yang cukup besar ini. Seperti itu. Untuk shock belakang dari PCX 160 ini, dia sudah menggunakan tabung. Dan karakter dari shock breaker ini cukup soft tapi tetap stabil guys. Jadi untuk shock breaker ini bakal tetap aman dipakai ketika kalian pengen pelan maupun saat ngebut. Dan untuk dipakai boncengan juga shock breaker ini masih aman guys. Dia nggak bakal ambles walaupun
dia karakternya soft. Untuk konsumsi bahan bakar dari Honda PCX 160 ini berkisar di antara 40 hingga 50. Jadi motor ini tergantung dengan gimana cara riding lo. Kalau misalnya lo suka ngebut-ngebut, itu tentunya akan semakin boros. Tapi kalau misalnya lo bawanya halus, pelan-pelan, santai, tentunya motor ini pun akan menjadi sangat irit. Suara gue gimana? Ya, kita mau coba dulu Honda PCX 160. Bismillah, yuk kita jalan. Kita pelan-pelan aja guys, ini di kawasan yang tertutup juga, jadi cukup aman. Dan gue nggak tahu kenapa sih kalau untuk awal-awal jalan itu dia mesinnya kayak agak getar gitu, tapi kalau dia udah jalan lancar mesinnya tuh halus guys. Dan powernya ada juga gitu. Jadi kalau kalian masih pengen agak ngebut, motor ini aman ya, karena mesinnya 160 juga. Dan dengan suspensinya juga ini cukup nyaman ya. Oke, singkat aja kita nyobanya guys. Dan di sini bisa fitur racingnya bisa kita lihat ya. Dan layarnya ini cukup terang ya kalau dipakai di siang hari. Dia juga ada mode kalau misalnya malam dia menjadi gelap gitu guys, bisa otomatis kecerahannya. Jadi cocokkah motor ini untuk Anda? Kalau misalnya Anda masih suka pecicilan, masih suka balap-balapan, suka trek-trekan, mungkin motor yang lebih cocok itu dari brand sebelah yang lebih sporty, lebih tajam desainnya. Tapi kalau misalnya Anda mulai pendewasaan, lebih pengen gaya yang lebih mewah, yang lebih santai, yang lebih nyaman, tentunya motor ini cocok buat Anda yang mungkin sudah mulai bekerja, sudah mulai berkeluarga, dan sudah memikirkan tabungan buat masa depan. Dan motor ini tentunya satu kata buat motor ini menurut saya adalah pendewasaan. Motor ini bukan buat pecicilan, tapi buat Anda yang suka kenyamanan, kemewahan. Seperti itu guys. Jadi, bagaimana menurut Anda Honda PCX 160 ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe pendapat Anda tentang motor ini. Dan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Hati-hati di jalan.